Barat, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah kecamatan yang dikenal sebagai kampung seni, Gegesik. Tanah yang subur oleh budaya, tempat lahirnya para maestro tari topeng. Disinilah denyut seni tradisional masih terletak kuat di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu pelestarian budaya di sini adalah Sanggar Dewi Sekar Arum. Dari sanggar inilah generasi muda diajak mengenal tari topeng, jaipong, kreasi, hingga gamelan. Bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga sebagai jati diri kebanggaan daerah. Sanggar Dewi Sekar Arum itu melatih tari topeng itu 5 wanda, dari Panji, Samba, Rumyang, Temenggung, Kelana. Nah, artinya kalau Panji itu arti awam orang-orang mengartikan biasanya sih kelahiran seorang bayi. Jadi Panji itu adalah menggambarkan dari kedoknya sendiri itu putih, bersih, tidak ada ukiran apapun, itu benar-benar seorang bayi. Kelahiran seorang bayi yang benar-benar masih suci, bersih, seperti itu. Terus yang kedua itu Samba. Samba ini mengibaratkannya anak-anak kecil yang lagi tumbuh, lagi ceria, lagi asik-asiknya bermain, lagi ceria-cerianya. Nah, itu bisa kita lihat dari gerakannya. Gerakan Samba itu centil-centil, jadi nggak mau diem, genit sana sini. Untuk dari kedoknya sendiri udah mulai ada tumbuh rambutnya di sini sama warnanya tuh putih kekuningan warna kedoknya. Terus yang ketiga itu Rumyang. Rumyang ini mungkin ke arah sedikit dari anak kecil mungkin ke remaja sedikit lah. Remaja sedikit, masih ada gerakan centilnya, tapi udah agak malu-malu seperti itu. Warnanya kalau Rumyang itu mungkin ada semi-semi pink-pinknya seperti itulah. Terus yang keempat itu Tumenggung. Tumenggung ini menggambarkan seorang kalau di kerajaannya mah patih utusan kerajaan. Gerakannya pun tetes, mengibarkan seorang yang berwibawa seperti itu. Warna kedoknya itu coklat, bisa coklat muda, bisa coklat tua. Memakainya kalau gaya Gegesik itu di sini pakai ikat, yang lainnya pada pakai sobra, kalau Tumenggung itu pakai ikat seperti itu. Itu khusus untuk gaya Gegesik. Nah, yang terakhir ini adalah Kelana. Kelana itu banyak orang paham, banyak orang lain itu mengibaratnya sebagai sosok perawana, atau kalau di kehidupan manusia mah orang yang sudah orang tua yang sudah maksudnya berwibawa, sudah mengenal kehidupan seperti itu. Adanya sanggar-sanggar di Gegesik, khususnya Sanggar Dewi Sekar Arum ini, kita memancing anak-anak muda itu dengan apa? Dengan pentas-pentas seni. Dari pentas-pentas seni ini yang tiap bulan atau tiap bulan-bulan tertentu kita adakan di Sanggar Dewi Sekar Arum ini, memantik para generasi muda tuh untuk pengen deh mah, mungkin ke orang tuanya, pengen deh mah saya pengen pentas di acara ini, pengen itu. Di situ dia mulai tumbuh anak-anak tuh ingin masuk sanggar. Di sini juga mulai banyak anak-anak kecil yang mulai kepo akan tari topeng, tari-tarian yang lain. Cuman kita khususkan di Sanggar Dewi Sekar Arum itu mengkhususkan tari topeng yang kita utamakan dalam mengajarkan. Itu sih tujuannya, kembali lagi kita mau generasi muda itu tidak tahu budaya kita di sini gitu. Budaya kita di sini kan tetap tari topeng gaya Gegesiknya yang harus kita kenalkan, dan khususnya warga Gegesik atau masyarakat Gegesik ya wajib bisa gitu, wajib tahu bahwa Gegesik itu punya tari topeng gayanya sendiri. Saya selaku seniman, semoga pemerintah desa juga bisa ngebantu untuk tetap ngebantu para sanggar-sanggar untuk bisa menjadikan, kalau orang ini yang desa kan pemerintah desa mah bisa membuat pentas-pentas seni yang diadakan di tiap desa gitu. Itu harapan kita, biar apa sih, karena banyaknya sanggar mungkin tidak semua sanggar bisa membuatkan pentas seni. Nah, harapan saya sih bisa dibantu oleh pemerintah desa. Di antara desa-desa di Kecamatan Gegesik, terdapat Desa Panunggul. Desa ini menyimpan potensi budaya yang kuat.
dengan masyarakat yang masih menjaga tradisi sekaligus terbuka pada kreativitas yang baru. Di Tapanunggal terdapat 3 dusun yang mempunyai kekayaan budaya. Desa ini memiliki kekayaan tradisi, budaya, dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap dusun punya cerita dan peran penting dalam menjaga warisan leluhur sekaligus membangun masa depan bersama-sama. Dusun Tatu dikenal sebagai pusat ritual adat dan juga pertanian. Tradisi dan kearifan lokal di sini menjadi penopang kehidupan sosial sekaligus spiritual masyarakat. Ya, gotong royong pengajian rutin tuh setiap hari. Ya, kalau laki-laki setiap hari Jumat, malam Jumat. Kalau perempuan setiap hari Minggu sama Rabu. Oh, jadi sedekah bumi itu kayak apa ya? Tiap-tiap rumah ya bikin jeneng, iya ada apa? Tumpeng ya, bikin tumpeng. Orang yang agak terpaksa nggak hubungan, ada kampung baik jadi apa orang ini jadi mungkin hubungan dengan pinagranan, iya nagranan benar, tapi tidak mungkin hubungan gimana yuk nonton. Dusun 2 menjadi pusat ketahanan pangan desa. Disinilah semangat gotong royong masyarakat terwujud melalui pertanian dan juga perikanan yang terus dikembangkan. Untuk suasananya sendiri itu sangat antusias ya, dan saya lihat juga ada banyak kegiatan yang juga gotong royong juga. Saya merasa juga ini programnya bisa untuk bagus ke depannya, untuk apalagi untuk ketahanan pangan seperti itu. Dan harapan saya itu karena ini menyangkut dengan ketahanan pangan, jadi semoga kedepannya juga untuk pendapatannya itu ada kenaikan. Mengenai distribusi pertanian, biasanya desa itu memberikan pembibitan melalui lewat kelompok kerja tani. Terus mengenai perikanan juga sama, lewat kelompok tani diberikan bibit lele. Terus untuk hasil panennya distribusinya melalui BUMDes atau koperasi desa gitu. Dusun 3 merupakan penjaga warisan seni ukir tradisional. Dari sini lahir karya yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat makna budaya. Untuk pelestarian lokal, peran dari masyarakat Dusun 3 yaitu ikut serta dalam kebudayaan yang diselarakan di desa maupun di kecamatan. Untuk kontribusinya sih, kalau Dusun 3 itu mengikuti seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan di desa. Contohnya kayak wayangan, terus ada Bapak Sri, kemudian ada sedekah bumi. Kemudian untuk yang terdekat kan ada acara Maulid Nabi. Itu juga kita sebagai masyarakat Dusun 3 juga ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tema dari kami itu replika hewan marang-marang sebagai simbol kerja keras dan ketekunan. Tujuan kegiatan untuk pembuatan logo ini adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan kreatif dan edukatif. Tujuan khususnya meningkatkan kecintaan dan penghayatan terhadap sosok Rasulullah SAW. Kedua, mengembangkan kreativitas melalui pembuatan replika hewan marang-marang. Menanamkan nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan gotong royong, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan, mempererat silaturahmi antar warga komunitas. Filosofi dari ini adalah belajar dari berang-berang, mencontoh sifat teladan Rasulullah. Kerja keras berang-berang, bekerja tanpa lelah, membangun bendungan seperti Rasulullah yang tak kenal lelah membangun umat. Ketekunan, gigih dalam mencapai tujuan, mencerminkan kesabaran Nabi dalam berdakwah.
gotong royong, bekerja sama dalam keluarga seperti ajaran Islam tentang persaudaraan. Kreativitas, kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam memecahkan masalah kepedulian lingkungan, menjaga ekosistem sejalan dengan ajaran Islam tentang pelestarian alam. Terima kasih Pak Nunggul atas kebaikan, kebersamaan, dan semua pelajaran yang telah kami terima. Selama kami di KKN, kami banyak mendapatkan kenangan indah yang akan selalu kami ingat. Kini waktunya kami pamit. Meski berat untuk berpisah, kami pulang dengan hati yang hangat dan semangat yang akan terus hidup bersama kenangan di desa ini. Kami, KKN 20 Panunggul, akan selalu mengenang desa ini dengan rasa bangga dan juga penuh rindu. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang.